Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dan 4 orang besar fenotipik di sisi lain jelas benar-benar tidak melihat Zhu Hengyu. Karena mereka baru saja menyerahkan barusan. Baik Zhu Hengyu maupun Si Yue bukan lawan mereka, dan belum lagi Zhu Hengyu saja. Tapi mereka benar-benar meremehkan kekuatan Zhu Hengyu. Jika bukan karena Zhu Hengyu, dia tidak bisa dengan mudah menggunakan semua jenis keterampilan sihir dan pedang sihir haus darah. Selain itu, Zhongmen menetapkan bahwa pintu yang sama tidak dapat dinonaktifkan. Pada saat ini, keempat pria kekar ini telah menjadi jiwa di bawah pedang. Namun, jika hal-hal ini ditinggalkan dan dibawa ke depan, Zhu Hengyu ingin bertarung satu sama lain, yang memang bukan lawan mereka. Jadi Zhu Hengyu mengadopsi strategi untuk menunjukkan kelemahan pada musuh. Pada awalnya, Zhu Hengyu berpikir untuk menyelesaikan satu orang terlebih dahulu. Meskipun 3 lainnya agak sulit, ada Zhu Dachang dan Si Yue di sebelah mereka. Bahkan jika dia tidak bisa menahan serangan sengit dari 3 pria besar yang tersisa, dia tidak takut. Si Yue dan Zhu Dachang pasti akan datang untuk membantu saat itu. 3 hingga 3 kata, itu sepenuhnya 2 konsep. Dalam kasus satu-satu, Zhu Hengyu sepenuhnya percaya diri untuk dengan mudah menyelesaikan pihak lain. Situasi saat ini benar-benar berbeda dengan pria yang berhati ringan. Zhu Hengyu bahkan bisa menyelesaikan saudara kembar yang mengerikan itu. Pada saat ini, 2 orang besar yang kokoh tidak memiliki kerjasama sama sekali, dan Zhu Hengyu tidak menganggapnya serius. Menyaksikan rekan lainnya jatuh, 2 pria kekar yang tersisa marah. Bocah bau, aku membunuhmu. 2 orang yang tersisa jelas merasa bahwa mereka sedang dimainkan oleh Zhu Hengyu. Perasaan menjadi monyet ini bisa jadi tidak nyaman. Dahan, yang tidak pernah menderita penghinaan seperti itu, telah dengan cemas rusak. Hanya saja meskipun dia berteriak dan membunuhmu, dia masih menyimpan sedikit alasan. Lagi pula, membunuh orang yang sama tanpa pandang bulu, itu untuk membayar hidup mereka. Hanya saja mereka tidak memiliki apa-apa selain tubuh yang kokoh. Melihat keduanya tidak memiliki koordinasi dan rutinitas, Zhu Hengyu dengan mudah menemukan kekurangan mereka. Segera pria kekar lainnya jatuh. Pria besar terakhir dalam bentuk agak pemalu. Pada saat ini Zhu Hengyu telah berubah menjadi binatang buas purba di matanya. Meskipun Zhu Hengyu jauh lebih buruk daripada sosoknya. Namun, keterampilan tempur, terutama dalam hal kesadaran tempur, terlalu luas. Dalam hal kecerdasan pejuang, perbandingan antara 4 raksasa kekar dan Zhu Hengyu seperti balita dan pria muda yang sehat. Membandingkan kedua kompartemen, jelas mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Tepat ketika pria besar berukuran besar terakhir mundur, dia ingin berbalik dan melarikan diri. Zhu Hengyu dengan cepat datang ke sisinya. Pedang tulang rune menunjuk lurus ke alisnya. Pria yang kokoh itu langsung ketakutan. Masih tersenyum. Zhu Hengyu bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini senyum Zhu Hengyu adalah senyum paling jahat di mata pria besar itu. Pria yang kokoh itu begitu ketakutan sehingga dia pingsan dan berlutut di tanah. Saudaraku, aku salah. Saat dia berbicara, pria besar berwajah kekar yang masih terjaga akhirnya bersujud di Zhu Hengyu. Pada saat ini, Zhu Dachang dan Si Yue juga pulih, dan keduanya datang perlahan. Bagaimana cara menghadapinya? Zhu Hengyu menatap pria berotot yang masih bersujud dan bertanya pada Si Yue. Si Yue mengerutkan kening, lalu mengeluarkan beberapa pil dari lengannya. Ayo, ambil eliksir dulu. Berbicara, Si Yue melempar botol batu giok kecil ke pria kekar, dan mengisyaratkan dia untuk memberi makan koma lainnya. Pria kekar itu menekan obat mujarab Si Yue dan tergerak untuk menangis. Mereka berbicara sangat lemah, Si Yue bahkan mengeluh dengan kebajikan. Pria kekar ini sangat menyesali kata-kata dan perbuatan mereka. Setelah instruksi Si Yue, pria bertubuh besar itu mengambil pil dan dengan cepat memberi pil lain kepada teman-temannya. Zhu Dachang mengernyit. Dia merasa ini tidak seperti apa yang harus dilakukan Si Yue. Di mata Zhu Dachang, Si Yue selalu menjadi karakter pendiam, tapi dia berani mencintai dan membenci peran sengit kebencian. Drama semacam ini melaporkan keluhan dengan kebajikan tampaknya aneh bagi Zhu Dachang. Zhu Hengyu di sisi lain berbeda. Ketika dia melihat pria berbentuk pil itu menuangkan pil itu, wajahnya penuh simpati. Ayo pergi. Setelah menyaksikan keempat pria kekar menyelesaikan semua obat, Si Yue berbalik dan berjalan bolak-balik. Zhu Hengyu tersenyum sedikit, menyingkirkan pedang besi rune, dan tidak lagi mengabaikan pria besar kekar yang masih bersujud dan bersyukur, dan mengikuti Si Yue ke lorong. Zhu Dachang yang tersisa, meskipun sedikit kesal, tidak mengatakan apapun kepada Si Yue, dan dia tidak baik untuk mengatakan apapun. Akhirnya, Zhu Dachang meludah ke tanah dengan kesal, dan kemudian mengikuti mereka ke saluran.
Setelah menyaksikan ketiganya pergi, pria kokoh itu merasa lega dan terpuruk di tanah. Hanya kemudian, dia merasa sedikit tidak nyaman di perutnya. Zhu Dachang, yang berjalan di belakang mereka, menghela nafas sedikit. Ada apa? Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Rasanya agak cemberut. Zhu Dachang berkata pelan. Kenapa? Zhu Hengyu bertanya dengan tidak jelas. Apakah keempat flat kecil itu membiarkan mereka pergi? Zhu Dachang berkata dengan marah. Mendengar kata-kata Zhu Dachang, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan menunjukkan senyum yang menarik. Apalagi yang kamu inginkan? Tidak peduli apa, kamu seharusnya tidak memberi mereka obat penyembuhan. Zhu Dachang menepuk pahanya dan berkata dengan marah. Mendengar kata-kata Zhu Dachang, Zhu Hengyu tersenyum, dan kemudian menempelkannya ke telinganya. Siapa yang memberitahumu itu obat penyembuhan? Apa? Mata Zhu Dachang melebar, dan dia memandang Zhu Hengyu dengan tidak percaya. Itu bukan obat penyembuhan, apa itu? Zhu Dachang menoleh ke tanda tanya di wajahnya. Itu 1 mil. Diam. Sebelum Zhu Hengyu berbicara, Si Yue terganggu. Melihat mata dingin Si Yue, Zhu Hengyu tersenyum malu, dan kemudian dia berubah pikiran. Oh, tidak. Itu obat pahit untuk pencahar. Zhu Hengyu secara khusus menekankan kata-kata, buang air besar dan pencahar. Setelah berbicara, dia meremas matanya pada Zhu Dachang. Setelah Zhu Hengyu mengatakan ini, akan konyol bagi Zhu Dachang untuk tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata Si Yue memberi 4 orang tidak ada obat mujarab. Ini adalah obat mujarab bernama Yili Qianli. Pil jenis ini seperti namanya. Menurut makna literal artinya 1000 mil. Zhu Dachang langsung mengubah ekspresinya dari kemarahan menjadi simpati. Untuk mengetahui bahwa 4 pria kekar, 3 dalam keadaan koma. Dalam keadaan koma, Zhu Dachang membayangkan bahwa dia merasa sakit. Pada saat ini, gambar Si Yue telah diperbarui dalam benak Zhu Dachang. Sekarang Zhu Dachang telah mendaftarkannya sebagai kepala iblis perempuan nomor 1, dan tidak ada yang akan menyinggung perasaannya. Siapa yang tahu obat mujarab yang tidak dikenal diberikan padanya suatu hari? Zhu Dachang menekan Si Yue untuk mendapatkan punggungnya, dan mengacungkan jempolnya. Zhu Hengyu tertawa ke samping. Si Yue, terlepas dari 2 saudara celaka ini, berjalan ke depan tanpa mengubah wajahnya. Ketika ketiganya berjalan kembali, mereka mulai bertemu beberapa orang secara sporadis. Namun, Zhu Hengyu memiliki cincin dimensi, tetapi ia tidak khawatir tentang bendera perang yang dirampok. Selain itu, Zhu Dachang dan Si Yue keduanya terluka. Zhu Hengyu juga menggunakan energi sihir untuk memaksa keluar seteguk darah yang tergantung di sudut mulutnya. Melihat penampilan mereka bertiga, sepertinya mereka gagal kembali. Jadi tidak ada masalah untuk menghampiri mereka. Ketiganya segera sampai ke lubang. Di pintu masuk gua, Zhu Hengyu mengeluarkan 3 tiang bendera pertempuran dan membawa 1 di masing-masing bahu. Ketiganya mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berjalan keluar dari gua pada saat yang sama. Pada saat ini, di luar pintu masuk gua, selain para penatua menunggu aula binatang imperial, dan beberapa orang di aula penegakan hukum. Hanya Su Ziyun dan beberapa rombongannya yang berdiri di sana. Bahkan, tidak ada aturan dalam sekte, dan mereka yang telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk bendera pertempuran perlu menunggu di sini. Alasan mengapa Su Ziyun menunggu di sini adalah untuk melihat apa yang Zhu Hengyu tunggu. Dia sepertinya telah melihat penampilan Zhu Hengyu yang malu. Hanya saja hasil yang sebenarnya sangat berbeda dengan idenya. Zhu Hengyu tidak hanya membeli yang berwajah kelabu, malu, tetapi bahkan memenangkan bendera pertempuran. Dan ini bukan miliknya yang paling marah. Yang membuat Su Ziyun paling marah adalah bukan hanya Zhu Hengyu yang memiliki bendera pertempuran. Zhu Dachang dan Si Yue juga masing-masing memiliki bendera pertempuran. Yaitu, mereka bertiga mendapat 3 bendera. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Su Ziyun. Setelah berjalan keluar dari gua, Zhu Hengyu hanya merasakan matanya menyala, dan kemudian perlahan menjadi jelas. Kemudian dia melihat Su Ziyun, yang dikelilingi oleh sekelompok orang dan memiliki ekspresi suram. Kakak Su. Ketika Zhu Hengyu melihat Su Ziyun, dia dalam suasana hati yang baik. Meskipun hubungan mereka saat ini bermusuhan, Su Ziyun secara tidak sengaja membantu Zhu Hengyu. Untuk bantuan ini, Zhu Hengyu tentu saja ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada saudara Su atas hadiahnya. Zhu Hengyu berkata dengan senyum cerah di wajahnya. Hanya saja kata, hadiah besar sangat berat. Tentu saja, Su Ziyun tahu apa, hadiah besar yang dilakukan Zhu Hengyu. Hanya saja, meskipun kesuksesan Zhu Hengyu yang tanpa cedera sekarang memenangkan bendera pertempuran, yang membuatnya sangat aura. Tapi dia masih menunjukkan jenis orang kaya. Kakak Zhu tidak harus seperti ini. Ini bukan hadiah besar. Hadiah kecil ini masih tidak layak untuk saudara Su. Lain kali aku harus menyiapkan hadiah yang lebih besar. Meskipun Su Ziyun tersenyum di seluruh wajahnya, nadanya sangat dingin. Pada saat ini, para murid dari 2 balai bis kekaisaran tidak diragukan lagi di matanya dengan orang mati. Meskipun Su Ziyun tidak akan membunuh mereka, mereka akan menjadi sangat sedih di masa depan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu.
Ketika Zhu Hengyu mendengar hadiah itu, dia tidak bisa menahan senyum. Saudaraku Su, kamu terlalu baik. Mulai dari 10.000 batu energi magis superiormu, hadiah terus-menerus ini telah membuatku sedikit kewalahan. Su Ziyun sudah membenci giginya saat ini, tetapi permukaannya masih ringan dan tenang. Aku pikir tubuh Brother Zhu masih sangat solid, dan aku pasti bisa menanggung lebih banyak hadiah. Arti kata-kata Su Ziyun adalah bahwa akan ada lebih banyak pria tampan di masa depan. Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, yaitu, keluarga saudaramu, Su, besar, dan aku harus menemukan cara untuk mencegah orang lain memberiku hadiah. Implikasi Zhu Hengyu adalah, jika bukan karena Anda, Su Ziyun adalah cucu dari pewaris keluarga Su, atau murid kepala, saya sudah menemukan cara untuk meluruskan Anda. Dengan kebijaksanaan Su Ziyun, makna tersirat Zhu Hengyu telah lama dipahami dengan jelas. Su Ziyun benar-benar marah, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Pada saat ini wajah Su Ziyun penuh kabut, menatap Zhu Hengyu dengan pandangan benci, dan kemudian mendengus. Anakmu baik, kamu tinggal menunggu hadiah besar, yang akan kuberikan selanjutnya. Setelah menghancurkan kata-kata kasar, jubah Su Ziyun menjentikkan dan berbalik. Zhu Hengyu tidak terlalu kecanduan, berteriak pada Su Ziyun yang jauh. Saudaraku Su, maka aku sedang menunggu hadiahmu. Su Ziyun akan mengabaikannya dan langsung pergi. Membosankan, membosankan. Zhu Hengyu memandang Su Ziyun yang jauh, merentangkan tangannya dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan. Zhu Dachang dan Si Yue sama-sama menyaksikan dengan mata dingin, dan mereka secara alami membenci Su Ziyun. Tetapi mereka juga tahu bahwa Su Ziyun mengincar Zhu Hengyu, dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk berdiri. Para penatua di samping memandang percakapan di antara mereka dengan penuh minat. Permusuhan dari dua pria ini di sekte dikenal. Penatua Hou, sebagai penatua Zongmen, memiliki eyeliners yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja dia tahu hal semacam ini dengan jelas. Dia memiliki simpati untuk Zhu Hengyu. Simpati untuk Zhu Hengyu dan Su Ziyun adalah musuh. Dia juga agak mengagumi Zhu Hengyu. Kekagumannya juga bahwa Zhu Hengyu dan Su Ziyun adalah musuh. Namun meski sekte tahu hubungan bermusuhan di antara mereka berdua, tapi tidak ada yang tahu mengapa mereka bermusuhan. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu karena Si Yue. Jelas, Si Yue telah menjalin hubungan baik dengan Zhu Hengyu, yang membuat Su Ziyun, yang mengagumi Si Yue, memusuhi Zhu Hengyu. Ini juga salah satu kemungkinan yang paling tersebar luas dan paling kredibel di antara sekte. Yang lain mendapat desas-desus bahwa mereka tahu bahwa Su Ziyun dan Zhu Hengyu memilih memasak bersama selama ujian masuk. Pada akhirnya, Su Ziyun kalah dari Zhu Hengyu. Rumor ini juga dikenal luas. Tetapi semua orang merasa bahwa rumor ini tidak kredibel. Bagaimanapun, di mata semua orang, Su Ziyun memiliki lebih dari ukuran ini. Ada juga dugaan bahwa keduanya memiliki beberapa kebencian di ranah rahasia domba ajaib. Hanya saja spekulasi ini dengan cepat ditolak oleh para murid yang telah menjaga Su Ziyun. Mereka membuktikan bahwa Su Ziyun dan Zhu Hengyu tidak pernah menyentuh bidang rahasia domba iblis. Jadi pada akhirnya semua orang masih berpikir bahwa situasi yang paling mungkin adalah karena Si Yue. Seperti kata pepatah, para pahlawan telah sedih tentang kecantikan sejak zaman kuno. Penampilan dan temperamen Si Yue tidak bisa dikatakan sebagai kecantikan pertama Zongmen. Itu normal untuk membuat Zhu Hengyu dan Su Ziyun gila. Bahkan Zhu Dachang dihitung. Mereka menganggap Zhu Dachang sebagai pengejar fanatik yang tidak dilihat oleh Si Yue Zeng. Jika Zhu Dachang tahu posisinya di pikiran semua orang, dia pasti akan cemas dan korup. Penatua Hou memandangi tiga orang yang berbicara dan tertawa dan menemukan bahwa dugaan semua orang salah. Jelas Zhu Hengyu, Si Yue dan Zhu Dachang bukan jenis hubungan yang semua orang bayangkan. Dan Su Ziyun juga jelas tidak mengagumi Si Yue. Bahkan ketika dia dan Zhu Hengyu diejek dan menyindir, mereka bahkan tidak melihat Si Yue sama sekali. Kali ini Penatua Hou diabaikan. Dia pikir dia akan melihat drama emosional. Tanpa diduga, hasil akhirnya tidak seperti yang dia bayangkan. Ini membuat Penatua Hou semakin bingung. Cukup beralasan bahwa Zhu Hengyu dan Su Ziyun sangat berbeda sehingga mereka tidak akan mengalami konflik. Namun keadaan permusuhan antara keduanya sekarang bisa dilihat oleh individu. Pada akhirnya, Penatua Hou menjadi tidak dikenal. Zhu Hengyu secara alami akan mengabaikan ini. Menonton Su Ziyun pergi, Zhu Hengyu tidak lagi tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Si Yue Zhu Dachang, ketiganya kembali ke rumah masing-masing. Namun, Zhu Hengyu sekarang tidak memiliki siapapun untuk pulang, semua orang ada di ruang latihan Furong Land. Zhu Hengyu juga langsung pergi ke ruang latihan. Pada saat ini, itu di malam hari, dan jalur Furong, yang telah ditinggalkan, tidak memiliki siapapun sama sekali. Zhu Hengyu membawa bendera pertempuran dan membuka pintu kayu tua itu. Pada saat ini di ruang rapat kecil, Zheng Xiaoyu dan Jian He sedang mendiskusikan masalah kultivasi. Melihat Zhu Hengyu memasuki pintu, mereka berdua terkejut. Selamat. Tentu saja mereka tahu apa yang diperangi Zhu Hengyu di belakang, jadi keduanya bergegas maju untuk memberi selamat.
Zhu Hengyu melambai pada mereka dan berkata sambil tersenyum. Oke, tidak harus. Keduanya mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, dan mereka tidak lagi malu. Jian He mengambil bendera pertempuran di tangan Zhu Hengyu dan meletakkannya di sudut ruang tamu. Dan Zheng Xiaoyu segera membawa teh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu mengangguk puas. Segera setelah mereka bertiga mengobrol, Zhu Xiaomei dan Gao Pengyi juga keluar dari ruang pelatihan masing-masing. Melihat bendera pertempuran berdiri di sudut ruang rapat, keduanya juga menunjukkan kegembiraan yang besar. Selamat saudara, Zhu Xiaomei maju dan berkata dengan manis. Gao Pengyi juga berkata dengan suara serak ke Zhu Hengyu. Selamat, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan melambai pada kerumunan. Kemudian Gao Pengyi dan Zhu Xiaomei datang ke sudut dan mempelajari bendera pertempuran. Meskipun Jian He dan Zheng Xiaoyu sudah melihat bendera pertempuran, tetapi mereka juga bergabung di masa lalu. Hanya Zhu Hengyu yang tersenyum di wajahnya, mencicipi teh harum dengan hati-hati, dan memperhatikan semuanya. Di antara keempatnya, Zhu Xiaomei adalah yang paling bersemangat. Gao Pengyi telah memindahkan bendera pertempuran ke pusat ruang pertemuan. Mari kita lihat, mari kita lihat, Zhu Xiaomei mendesak dengan cemas. Gao Pengyi merespons dan menyebarkan bendera pertempuran. Ekspresi Zhu Xiaomei tercengang. Sangat indah, Zhu Xiaomei berseru. Meskipun Gao Pengyi tidak sebanyak Zhu Xiaomei, itu juga penuh sukacita. Tapi Jian He dan Zheng Xiaoyu tidak terlihat seperti mereka karena mereka pernah melihatnya sebelumnya. Setelah mempelajari bendera pertempuran, Zhu Xiaomei datang ke Zhu Hengyu lagi. Saya melihat Zhu Xiaomei memangkas pakaian dan rambutnya, lalu menatap Zhu Hengyu dengan wajah lurus dan berteriak keras. Kapten yang baik. Saat melihat Jian He, Zheng Zhengyu dan Gao Pengyi, mereka semua datang ke Zhu Hengyu dan berteriak bersama. Kapten yang baik. Melihat keempat orang itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Kamu tidak harus seperti ini. Zhu Hengyu berkata tanpa daya. Tidak, tim kami akan dibentuk di masa depan. Di antara pasukan, kapten adalah yang terbesar. Ini adalah aturannya. Zhu Xiaomei berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Saya tidak tahu siapa yang mengajar Zhu Xiaomei hal-hal ini. Dan bahkan jika mereka tidak membentuk pasukan, di antara mereka berlima, bukankah Zhu Hengyu yang terbesar? Tepat sebelum Zhu Hengyu berbicara, Zhu Xiaomei melanjutkan. Kapten, tolong beri kami posisi. Adapun membuatnya begitu formal, Zhu Hengyu menatap Zhu Xiaomei dan bertanya sambil tersenyum. Ini akan pergi ke medan perang, itu harus formal. Kemudian Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi di belakang Zhu Xiaomei juga berkata bersama. Harus formal. Melihat wajah serius keempat orang itu, Zhu Hengyu juga dikalahkan. Kulihat dia meremas alisnya dan berkata sambil menghela nafas. Oke, pergi. Membawa bendera pertempuran, kita akan menemukan tempat dan mulai menyegel. Semua orang berteriak dengan suara bulat. Kemudian dipimpin oleh Zhu Hengyu, Gao Pengyi membawa bendera pertempuran, dan sisanya mengikuti. Sekelompok orang datang di bawah air terjun. Karena semua orang sangat serius, sangat serius, sangat serius. Maka Zhu Hengyu, tentu saja, harus menciptakan rasa ritual. Dan air terjun ini adalah tempat paling seremonial di dekatnya. Setelah semua orang berdiri di dekat air terjun, Zhu Hengyu mengambil alih bendera pertempuran di tangan Gao Pengyi. Kemudian Zhu Hengyu mengangkat tangannya secara paksa dan langsung memasukkan bendera pertempuran di kakinya. Pada titik ini semua orang serius. Zhu Hengyu menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan napas, dan kemudian berteriak keras. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, pasukan Tianmo yang dipimpin oleh Zhu Hengyu akan didirikan secara resmi. Aku Zhu Hengyu adalah kapten tim. Aku bertanggung jawab atas seluruh tim. Aku janji, kapten terbanyak, di medan perang, aku akan berbagi hal yang sama dengan semua orang. Jika seseorang harus mati dalam pertempuran, maka orang pertama yang mati dalam pertempuran juga harus aku. Setelah menyatakan tekadnya, Zhu Hengyu berhenti dan melanjutkan. Selanjutnya, biarkan aku membagi posisimu. Pada saat ini, Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua berwajah penuh, menatap Zhu Hengyu dengan dada mereka terangkat. Setelah melirik keempat orang di depannya, Zhu Hengyu mulai menyegel secara formal. Gao Pengyi. Kepada Gao Pengyi mendengar namanya dan menjawab dengan keras. Lalu dia melangkah maju dan datang ke Zhu Hengyu. Zhu Hengyu meliriknya, mengangguk dengan penuh semangat dan kemudian terus berbicara dengan keras. Aku menyatakan bahwa aku melampirkanmu sebagai mantan prajurit Slayer. Di masa depan, pasukan iblis, tanggung jawab pengisian di medan perang, akan diberikan kepadamu. Menjamin penyelesaian misi, bukan memalukan misi. Gao Pengyi berteriak keras. Zhu Hengyu menepuk pundak Gao Pengyi dengan puas. Kemudian Gao Pengyi kembali ke tim. Setelah menyaksikan Gao Pengyi kembali ke tim, Zhu Hengyu terus berteriak. Sungai Jen. Kepada Sungai Jen juga merespons dengan keras. Aku menyatakan bahwa aku melampirkanmu sebagai pion kiri pasukan surgawi. Sejak itu, tugas intelijen dari pasukan iblis akan diserahkan padamu. Zhu Hengyu memandang Jian He dan berkata,
Ya, aku berjanji untuk tidak menghina misi. Jen tampak bersemangat, berteriak keras. Zhu Hengyu juga menepuk bahu Jianhe. Kemudian Jianhe kembali ke tim, Zhu Hengyu terus berteriak. Zheng Xiaoyu. Meskipun Zheng Xiaoyu adalah suara wanita, dia tidak pernah kehilangan momentum mantan Jianhe dan Gao Pengyi. Aku menyatakan bahwa aku melampirkanmu sebagai pion kanan dari Demon Squad. Nanti, dukungan tembakan jarak jauh dari Demon Squad akan tergantung padamu. Zhu Hengyu berkata dengan keras. Ya, jaminan untuk menyelesaikan tugas. Teriak Zheng Xiaoyu dengan sungguh-sungguh. Zhu Hengyu memperhatikan Zheng Xiaoyu mengangguk. Kemudian Zheng Xiaoyu kembali ke antrian, dan Zhu Hengyu terus berteriak. Zhu kecil, kepada Zhu Xiaomei, yang pada akhirnya, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mendengar Zhu Hengyu akhirnya meneriakkan namanya, dia buru-buru menjawab. Meskipun suara Zhu Xiaomei masih sedikit belum matang, tetapi ekspresinya sangat serius. Karena dia tahu itu sangat formal. Meskipun tidak ada yang tahu. Meskipun hanya seorang prajurit. Tapi ini hanya langkah pertama, hanya ketika Anda menjadi perwira militer dapat Anda benar-benar memasuki medan perang. Hanya dengan begitu ia dapat benar-benar mendapatkan kredit militer untuk Zhu Hengyu. Hanya dengan mendapatkan kekuatan militer yang cukup, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya menyingkirkan ancaman Su Ziyun. Semua Zhu Xiaomei tahu dengan jelas. Kalau tidak, dia tidak akan memburu Zhu Hengyu untuk menyegel dengan cemas. Jika berhasil, Zhu Xiaomei bahkan berharap untuk berada di medan perang besok. Hanya saja kenyataan itu tidak akan berhasil. Mereka masih membutuhkan banyak tes sebelum mereka bisa memenangkan medan perang. Tetapi ini tidak menunda sub lampiran mereka. Menurut Zhu Xiaomei, kekuatan Tin Tianmo sangat kuat, dan cepat atau lambat akan ada di medan perang. Jangan berpikir bahwa Gao Pengyi, Zhu Xiaomei, Zheng Xiaoyu, dan Jianhe itu main-main. Jangan berpikir bahwa mereka hanya bermain satu sama lain. Anda tahu, di medan perang, Anda selalu dihadapkan dengan ujian hidup dan mati. Sedikit kelalaian akan mengarah pada akhir dunia. Karena itu, tidak ada yang berani peduli dengan aturan dan regulasi tim. Kalau tidak, dalam kasus senyum hippie mereka, kawan seperjuangan lainnya akan mati. Mereka harus menggunakan nyawanya sendiri untuk kompensasi. Bahkan jika tidak ada yang menginginkan hidup mereka, hati nurani mereka mungkin tidak akan pernah berlalu. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih kejam dan realistis daripada medan perang, dan itu perlu ditanggapi dengan serius. Semua orang yang tersenyum hippie tidak bisa hidup lama di medan perang. Dalam triliun tahun, nenek moyang klan setan Yizhao menggunakan hidup dan darah mereka untuk menjadi contoh terbaik. Karena itu, tidak peduli seberapa serius keempat orang ini, seberapa hati-hati mereka, mereka masih belum cukup. Tidak akan ada yang berlebihan. Bukti sejarah masa lalu yang berulang. Di medan perang ini, tidak ada keseriusan, hanya keseriusan. Bukan yang paling serius, hanya lebih serius. Siapapun yang memiliki senyum hippie tidak berhak menjadi prajurit. Larangan perintah dan disiplin yang ketat adalah prajurit iblis, intinya. Begitu tim terbentuk, jika ada pemain, karena apapun, mereka memberontak melawan atasan mereka. Maka atasan memiliki hak mutlak untuk memutuskan. Bahkan jika dia menembaknya, dia tidak akan pernah bertanggung jawab. Bagi iblis, hukum militer lebih besar daripada kerajaan. Hukum militer adalah kode tertinggi Mozu. Memandang keempat rekan setimnya dengan kejam yang serius, bahkan serius. Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas panjang, tetapi juga memasuki kondisi yang sangat serius. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu membuka mulutnya dengan tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku mengumumkan bahwa Xiao Zhu akan diabadikan sebagai pion pasukan iblis. Di masa depan, tanggung jawab Regu Tianmu akan diberikan kepadamu. Setelah Zhu Hengyu mengucapkan kata-kata ini, matanya melembut. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin Zhu Xiaomei pergi berperang. Tapi tidak ada jalan lain, di medan perang, Zhu Hengyu harus memiliki orang yang sepenuhnya percaya. Karena tidak bisa menyeret Zhu Dachang dan Si Yue. Itu hanya Zhu Xiaomei. Untungnya, Zhu Xiaomei sangat masuk akal dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan juga didukung sepenuhnya Zhu Hengyu. Zhu Hengyu percaya bahwa pada saat kritis, Zhu Xiaomei benar-benar dapat dipercaya. Bahkan jika dia mengorbankan hidupnya, dia tidak akan pernah gagal mempercayai Zhu Hengyu. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei mengambil napas dalam-dalam dan berteriak. Jaminan untuk menyelesaikan misi. Oke, Zhu Hengyu menyentuh kepala Zhu Xiaomei, dan kemudian membiarkannya kembali ke tim. Pada titik ini semua orang telah dikemas ulang. Zhu Hengyu melirik keempat orang di sisi lain dan berteriak. Sekarang aku mengumumkan bahwa pasukan iblis secara resmi didirikan. Kata-kata Zhu Hengyu baru saja jatuh, dan dengan suara gemuruh, semua orang tiba-tiba merasakan seluruh dunia bergetar hebat. Tetapi orang ini tidak berarti 5 orang Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei, Jianhe, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi. Ini mengacu pada semua kehidupan di seluruh medan perang yang runtuh. Goncangan ini bukan gempa bumi sederhana. Bukan berarti seluruh bumi hancur saat medan perang runtuh. Goncangan ini adalah goncangan seluruh medan perang yang runtuh.
Jenis goncangan ini bukan hanya bumi, tetapi juga sungai dan langit, semuanya bergetar. Pada saat ini, apakah itu manusia atau binatang, apakah mereka tertidur, atau bertarung sengit di suatu tempat? Dengan hukuman Zhu Hengyu ditutup, semua makhluk hidup merasakan getaran ini. Dengan goncangan ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dengan guncangan ini, banyak hal tidak lagi mengikuti lintasan asli, tetapi perubahan besar telah terjadi. Dengan guncangan ini, seluruh kisah medan perang yang runtuh akan ditulis ulang. Namun, saat ini, kelima orang di bawah air terjun tidak memiliki terlalu banyak persepsi tentang goncangan ini. Karena situasi Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi itu bahkan lebih luar biasa daripada Zhu Hengyu. Pada saat ini, keempat orang itu diselimuti oleh 4 sinar hitam jatuh dari langit. Di bawah sinar hitam, keempat Zhu Xiaomei menutup mata mereka dengan erat, dan tubuh mereka melayang di udara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini sungguh luar biasa. Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat terbang di atas benua yang runtuh. Bahkan keluarga Phoenix hanya bisa meluncur di langit kubah. Tapi sekarang Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi adalah 4. Bahkan tanpa bantuan kekuatan eksternal, dia melayang di udara. Melihat situasi 4, Zhu Hengyu tidak berani melangkah maju. Pada saat ini, mereka berempat tidak banyak berubah kecuali tubuh mereka melayang di udara. Dengan persepsi yang tajam, Zhu Hengyu merasa bahwa keempat sinar cahaya ini tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga sangat bermanfaat bagi mereka berempat. Inilah sebabnya Zhu Hengyu tidak maju untuk berhenti. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah itu bergetar, tidak ada lagi kelainan. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi masih di bawah sinar cahaya hitam. Tapi melihat ekspresi mereka semua tersenyum. Tampaknya sangat menyenangkan. Ini juga membuat Zhu Hengyu dengan cemas menunggu di pinggir. Namun, di depan air terjun Moyang Jianzong, dapat digambarkan sebagai damai. Tapi di atas seluruh medan perang yang runtuh itu meledak. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, mulai menemukan penyebab goncangan ini. Semua leluhur mulai melihat-lihat buku-buku kuno, memeriksa catatan-catatan kuno, dan berusaha mencari penyebab goncangan itu. Hanya usaha mereka yang berakhir sia-sia. Tidak ada yang tahu mengapa ini terjadi di seluruh medan perang yang runtuh. Semua ini akan menjadi catatan yang berdebu dengan berlalunya waktu. Saat ini, Zhu Hengyu, yang membuat fluktuasi ini, tidak merasakan sedikit pun perasaan. Dia lebih peduli tentang situasi 4 orang di depannya daripada kejutan itu. 4 jam telah berlalu dan harinya akan segera terbit. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi masih bermandikan cahaya hitam. Zhu Hengyu mulai khawatir. Dia takut bahwa visi aneh ini akan menarik perhatian orang lain. Sama seperti Zhu Hengyu yang khawatir, situasi keempat orang itu berubah. Yang pertama adalah Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei, yang awalnya melayang di udara, tiba-tiba menyetrum tubuhnya dan menghasilkan daya isap yang sangat kuat. Dengan hisapan ini, iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya. Pusaran air iblis. Tubuh Zhu Xiaomei sebenarnya menghasilkan pusaran air ajaib. Memahami bahwa tanpa bantuan kekuatan eksternal, tubuh ingin menghasilkan pusaran magis secara mandiri. Tetapi Anda membutuhkan setidaknya 9 afinitas sihir. Zhu Xiaomei tentu saja tidak mencapai level ini sebelumnya. Dengan sisi Zhu Xiaomei keluar dari fase, beberapa lainnya juga telah berubah satu demi satu. Setelah beberapa saat, di sekitar tubuh 4 orang, satu demi satu, pusaran energi magis mengembun. Afinitas magis mereka, bahkan dalam waktu singkat, satu demi satu, mereka telah mencapai level 9 produk. Ini terlalu menakutkan. Anda tahu alasan mengapa Su Ziyun gagal sebagai suzerain. Telah dilatih sebagai penerus sekte. Itu karena Su Ziyun memiliki kemurnian garis keturunan Jiupin dan kedekatan magis Jiupin. Tetapi melihat 4 orang di depan, Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He sekarang sama sekali tidak kalah dengan Su Ziyun. Pada awalnya, ketika Zhu Hengyu merekrut mereka, dia sudah tahu karakteristiknya sendiri. Meskipun saya belum tahu kenapa, tapi selama dia tinggal bersama Zhu Hengyu untuk waktu yang lama, afinitas sihir semua orang akan berangsur-angsur meningkat. Karena itu, ketika ia pertama kali memilih pelayan, Zhu Hengyu menyiapkan serangkaian penilaian. Pada akhirnya, Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu terpilih. Ketiga orang ini memiliki kemurnian garis keturunan Jiupin. Sejauh menyangkut garis keturunan, mereka tidak kalah dengan Su Ziyun. Itu hanya, sementara Su Ziyun memiliki kemurnian pembuluh darah Jiupin. Itu juga memiliki afinitas magis dari kelas 9. Dan Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He. Afinitas magis dari mereka bertiga adalah 0. Beberapa orang mungkin bingung, kemurnian 9 garis keturunan ini sangat tidak berharga, apakah mereka semua ada di jalanan? Sebenarnya, jika tidak, karena Anda tahu bahwa selama Anda tinggal dengan diri Anda sendiri, kedekatan magis akan meningkat. Jadi selama Zhu Hengyu tidak bodoh, dia pasti akan memilih orang dengan kemurnian darah tinggi untuk menjadi pelayannya.
Dengan cara ini, jika mereka tinggal bersama Zhu Hengyu cukup lama, afinitas magis mereka akan meningkat dari hari ke hari. Pada saat itu, mereka telah menjadi jenius terbaik. Tetapi tidak pernah memikirkannya, hanya hari ini. Sama seperti dunia bergetar, termasuk Zhu Xiaomei, kedekatan magis semua orang langsung naik ke Jiupin. Saat ini, Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He semua berada di panggung yang sama dengan Su Ziyun. Setiap orang memiliki kemurnian garis keturunan Jiupin. Setiap orang memiliki kedekatan magis Jiupin. Hanya tipe yang berbeda. Tubuh Su Ziyun relatif sederhana. Tidak cepat, tetapi tidak lambat. Kekuatannya tidak besar, tetapi tidak kecil. Kecerdasan tidak tinggi, tetapi tidak rendah. Secara umum, tubuh sihir Su Ziyun sangat umum, tepatnya, itu kejam. Artinya, tidak ada kekurangan, juga tidak ada poin luar biasa. Sebaliknya, Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He sangat berbeda. Itu juga memiliki kemurnian garis keturunan Jiupin dan afinitas magis Jiupin. Namun, Gao Pengyi memiliki kekuatan luar biasa. Zheng Xiaoyu memiliki kebijaksanaan luar biasa. Apa yang dimiliki Jen River adalah kecepatan luar biasa. Tentu saja, di sini bukan berarti mendevaluasi Su Ziyun. Min bukan istilah yang merendahkan. Sebenarnya, setiap orang berbeda. Tapi itu hanya tipe yang berbeda satu sama lain, tetapi itu bukan perbedaan dalam kekuatan. Su Ziyun adalah seorang biarawan serbaguna. Gao Pengyi adalah seorang biarawan kekuatan. Zheng Xiaoyu adalah seorang biarawan yang bijaksana. Jian He adalah seorang biarawan cepat. Siapa yang benar-benar kuat dan siapa yang lemah tidak bertarung sendiri, saya khawatir tidak ada yang tahu. Pada saat ini, Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He adalah 3 orang. Sudah memiliki kualifikasi yang memadai, dan berdiri di langkah yang sama dengan Su Ziyun. Hanya dengan kemurnian darah yang luar biasa dan afinitas magis. Mereka memenuhi syarat untuk bersaing dengan Su Ziyun untuk tahta penguasa. Waktu berlalu dengan lambat, sampai sinar pertama sinar matahari di pagi hari muncul dari timur, 4 sinar cahaya yang jatuh dari langit perlahan menghilang. Dengan lenyapnya sinar hitam, pusaran setan Qi di sekitar Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi perlahan menghilang. Kemudian mereka berempat perlahan-lahan jatuh ke tanah. Menonton keempat akhirnya jatuh ke tanah, Zhu Hengyu bergegas maju untuk memeriksa situasi. Setelah menyelidiki, Zhu Hengyu terkejut menemukan bahwa pada saat ini tubuh ajaib dari mereka berempat telah berubah secara ajaib. Karena efek tambahan dari obat dan makanan keabadian, iblis dari mereka berempat telah ditingkatkan dengan sangat cepat. Jadi ketidakstabilan tubuh sihir sangat serius. Menurut situasi sebelumnya, mereka membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 bulan untuk menstabilkan ketidakstabilan monster. Tetapi setelah sinar hitam tadi malam, situasinya benar-benar berbeda. Pada saat ini, Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan setan Gao Pengyi sangat solid. Mereka tidak membutuhkan stabilitas lagi sekarang. Zhu Hengyu melihat situasi ini dan sangat senang. Saya juga khawatir bahwa mereka harus pergi ke medan perang sebelum mereka dapat memperbaiki tubuh sihir. Itu akan sangat berbahaya. Bagaimanapun, situasi di medan perang selalu berubah. Tapi sekarang Zhu Hengyu tidak perlu khawatir. Sekarang tampaknya di antara pasukan setan surgawi mereka tubuh Kapten Zhu Hengyu adalah yang paling tidak stabil. Namun, dengan pengalaman, hadiah luar biasa Su Ziyun, Zhu Hengyu hanya tersisa sedikit di akhir, dan ia dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan tubuh sihir. Waktu ini paling lama tidak lebih dari 7 hari. Ini sama sekali tidak berpengaruh pada Zhu Hengyu. Saat Zhu Hengyu bersukacita, Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua bangun. Bagaimana kabar semua orang? Melihat semua orang terjaga, Zhu Hengyu dengan cepat bertanya dengan prihatin. Zhu Xiaomei menyentuh kepala kecilnya, mengguncang tubuhnya, duduk, dan menatap Zhu Hengyu dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Kali ini, Zhu Hengyu bertanya dengan terkejut. Jika Zhu Hengyu tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak akan bertanya kepada mereka. Hanya saja beberapa orang lain juga mengatakan mereka hanya mengingat hal-hal sebelum mereka dimeteraikan. Setelah segel berakhir, mereka tidak ingat apa-apa. Tapi mereka semua merasa seperti bermimpi indah tadi malam. Tetapi mereka tidak dapat mengingat situasi dalam mimpi itu. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi semalam. Sama sekali tidak perlu menipu Zhu Hengyu. Jadi Zhu Hengyu hanya bisa mengerutkan kening, dan memberitahu semua orang apa yang dilihatnya dan spekulasi itu. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, semua orang terkejut. Apakah kita benar-benar terbang tadi malam? Zhu Xiaomei bertanya dengan heran. Setan kita benar-benar menjadi benar-benar solid. Jian He berkata dengan heran. Apakah hubungan magis kita mencapai Jiupin? Gao Pengyi bertanya apa yang paling dia khawatirkan. Zheng Xiaoyu mengerutkan kening, bermeditasi samping. Pada titik ini, dapat dilihat bahwa tempat-tempat yang menjadi perhatian masyarakat benar-benar berbeda, dan hati orang-orang juga berbeda. Bagaimanapun, Zhu Xiaomei tidak tumbuh dewasa, dan dia masih memiliki hati beberapa anak.
Meskipun dia dulu sedikit dewasa, dia masih seorang gadis kecil di dalam hatinya. Sekarang saya tahu mereka benar-benar terbang, yang membuat Zhu Xiaomei bahagia dan hancur. Hanya saja dia mencoba lagi dan tidak bisa terbang lagi, yang juga mengecewakannya. Dan Jen River lebih peduli tentang tingkat tubuh sihir. Dia takut bahwa tubuh sihir semua orang akan tidak stabil, yang akan sangat membahayakan medan perang. Jian He khawatir untuk semua orang. Jika ada sesuatu yang hilang di medan perang karena ketidakstabilan tubuh iblis, itu tidak baik. Gao Pengyi prihatin dengan masalah kedekatan magis. Dia adalah orang yang sangat bangga, jadi ketika dia mengetahui bahwa afinitas magisnya hampir nol, dia terpukul keras. Kali ini, dia kehilangan harapan untuk hidup. Inilah sebabnya dia dengan sembarangan akan menyinggung orang dan menolak untuk merekrut begitu banyak murid. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa mengikuti kemampuan Zhu Hengyu untuk meningkatkan afinitas magisnya, dia sangat bahagia. Meskipun beberapa orang kemudian mengatakan itu salah, Gao Pengyi tetap percaya. Bahkan jika Su Ziun menghabiskan banyak uang untuk menggali dia masih bersikeras tinggal di samping Zhu Hengyu. Sekarang akhirnya terbayar. Gao Pengyi juga memiliki kedekatan magis Jiupin. Hanya saja dia masih belum percaya, jadi dia bertanya. Zheng Xiaoyu terakhir sangat berbeda. Dia sedang memikirkan awal dan akhir masalah, mencoba untuk menyatukan seluruh proses dengan sempurna. Hanya pada akhirnya dia memutar otaknya dan tidak bisa memikirkan alasan mengapa cahaya hitam muncul, dan mengapa hanya mereka mendapat cahaya hitam, tetapi Zhu Hengyu tidak. Semua ini, dia tidak bisa memikirkan apapun. Zhu Hengyu melihat kinerja Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi, tersenyum sedikit, dan menjawab satu persatu. Itu benar-benar terbang tadi malam, tapi sayangnya itu sepertinya hanya ada di seberkas cahaya hitam itu. Zhu Hengyu berbicara, dan menyentuh kepala Zhu Xiaomei dengan senyum di wajahnya. Setelah mendengar ini, Zhu Xiaomei hanya kecewa dengan sinar hitam. Tetapi dia juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, jadi dia hanya sedikit kecewa, dan kemudian kembali ke Zhu Xiaomei yang asli. Melihat penampilan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu menurunkan hatinya dan menatap Jian He. Apakah tubuh sihir itu kokoh? Tidak bisakah kamu merasakannya sendiri? Rasakan itu. Jian He memandang Zhu Hengyu dengan gembira dan berkata. Kemudian Zhu Hengyu menatap Gao Pengyi lagi. Afinitas magis tubuh iblis Anda semua kelas 9, karena hanya kelas 9 yang bisa membangkitkan iblis Ki Vortex itu sendiri. Dan kalian semua pusaran sihir terinspirasi tadi malam. Kamu bisa mencoba merasakan keajaiban di sekitarmu. Gao Pengyi mendengar kata-kata Zhu Hengyu dan mulai merasakan mata tertutup. Seperti yang diharapkan, dia merasakan energi magis aktif di udara sekaligus. Ini adalah pertama kalinya dia merasakannya dengan jelas. Gao Pengyi benar-benar mabuk oleh perasaan ini. Melihat penampilan Gao Pengyi, orang-orang lainnya juga memejamkan mata dan merasakan. Zhu Xiaomei sedikit lebih baik, lagi pula afinitas magisnya telah mencapai Liu Pin. Wajah Jian He dan Zheng Xiaoyu juga sama dengan Gao Pengyi, menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan keracunan. Setelah merasa sedikit, semua orang membuka mata mereka perlahan. Yang pertama berbicara adalah Zhu Xiaomei. Saudaraku, karena aku memiliki kedekatan dengan kekuatan sihir tingkat 9, bisakah aku membuat makanan yang lebih maju? Awalnya, Xiaomei Zhu hanya memiliki kedekatan magis Liu Pin, dan hanya bisa membuat hal-hal di bawah level 2. Tapi sekarang berbeda, dia sudah memiliki afinitas sihir Jiupin, jadi dia berpikir untuk memasak pertama kali. Menonton Zhu Hengyu mengangguk, Zhu Xiaomei sangat senang. Setelah mendengarkan Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi juga merasa sedikit berdenyut di hati mereka. Untuk pertama kalinya, mereka punya ide yang tidak pernah berani mereka miliki. Zhu Hengyu melihat ekspresi aneh mereka bertiga, sedikit mengernyit. Ada apa denganmu? Setelah Zhu Hengyu bertanya, beberapa orang berkedut. Setelah beberapa saat, Zheng Xiaoyu berbicara lebih dulu. Nak, sekarang kita memiliki kedekatan magis Jiupin, bisakah kita melakukan sesuatu selain bertarung? Zheng Xiaoyu mengatakan ini dengan halus, tetapi siapa Zhu Hengyu, dia langsung mengerti apa yang dia maksud. Kamu juga ingin mencoba pekerjaan sampingan seperti gadis kecil. Di dunia latihan, terlepas dari hal utama praktisi. Ada juga berbagai pekerjaan yang melengkapi alkimia, penempaan, memasak del. Pekerjaan ini disebut deputi. Sebagai contoh, di antara sekte pedang setan, murid-murid Dantang, Yusou Tang, Forging Hall, dan dapur semua memiliki pos wakil. Selain budidaya, tugas utama mereka adalah memberikan kontribusi kepada Zongmen melalui wakil. Tetapi ada juga dua gereja yang tidak memiliki posisi wakil, yaitu Aula Penegakan Hukum dan Aula Pedang. Selain berurusan dengan beberapa tugas, staf Aula Penegakan Hukum ini menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih. Jiantang bahkan lebih sederhana, kecuali untuk tugas-tugas yang diatur oleh sekte harus diselesaikan, sisa waktu berlatih. Jian He, Zheng Xiaoyu, dan Gao Pengyi sebelumnya bisa berlatih hanya karena afinitas magis mereka hampir nol. Dan tanpa restu dari afinitas magis, kecepatan latihan mereka relatif lambat.
Kecepatan kultivasi sangat lambat, mengapa Anda ingin berlatih wakil? Selain itu, mereka tidak bisa berlatih sama sekali. Tetapi setelah baptisan sinar hitam kali ini, mereka memiliki ide ini untuk pertama kalinya. Zhu Hengyu dapat memahami suasana hati mereka dengan sangat baik, jadi dia tersenyum dan bertanya kepada mereka. Wakil apa yang ingin kamu latih? Aku ingin menempa, kata Gao Pengyi. Saya ingin berlatih alkimia, kata Zheng Xiaoyu. Aku ingin menjaga binatang itu, kata Jian He. Zhu Hengyu mengangguk ketika dia melihat ke depan ketiga wajah. Ayo kembali dulu, lalu pelajari dengan cermat. Setelah berbicara, Zhu Hengyu berbalik dan pergi. Yang lain mengikuti dengan gembira. Segera semua orang kembali ke ruang pelatihan, dan mereka tidak sabar untuk memulai pencerahan mereka sendiri. Zhu Xiaomei sudah mulai memasak, jadi dia membiarkan Zhu Hengyu khawatir. Selain itu, bakat Zhu Xiaomei dalam memasak sangat tinggi, kecuali untuk sesekali mengajukan beberapa pertanyaan, ia belajar di ruang latihan. Pada saat ini, Zhu Ding telah menjadi barang eksklusif Zhu Xiaomei. Zhu Hengyu menyaksikan Zhu Xiaomei terbenam dalam proses memasak dan tersenyum, dan dia juga sangat senang. Gao Pengyi memilih untuk menempa. Sosok Gao Pengyi sangat besar dan tebal. Alasan mengapa kekuatannya sangat besar, dan tubuhnya sangat kuat, tidak kehabisan udara. Gao Pengyi lahir di keluarga Gao. Keluarga Gao adalah keluarga yang hidup menempa selama beberapa generasi. Meskipun keluarga Gao bukan pemain besar, namun, keterampilan menempa yang diwarisi oleh keluarga Gao telah diturunkan selama ribuan generasi. Dalam generasi Gao Pengyi, meskipun afinitas kekuatan sihir terlalu rendah, tidak mungkin untuk menempa prajurit sihir. Namun dari catatan, Gao Pengyi mulai belajar menempa di bawah bimbingan kakek. Meskipun karena afinitas rendah dari kekuatan sihir, Gao Pengyi tidak bisa memadatkan api sihir. Kita juga tidak bisa memperbaiki senjata menjadi tentara sihir. Tetapi dengan pengecualian dari langkah terakhir dari pesona, Gao Pengyi telah sepenuhnya menguasai segalanya. Tubuh Gao Pengyi yang kuat dan kekuatan yang luar biasa juga dilakukan selama penempaan. Oleh karena itu, meskipun Gao Pengyi bahkan tidak bisa memalsukan prajurit iblis tingkat rendah, tetapi pada kenyataannya, ia menghapus bagian yang terpesona. Sejauh menyangkut penempaan itu sendiri, Gao Pengyi tidak kalah dengan keberadaan tuannya. Sekarang, Gao Pengyi akhirnya memiliki yang super tinggi, mencapai afinitas sihir dari kelas 9. Oleh karena itu, ia sudah dapat mulai untuk mempesona senjata. Setelah pesona berhasil, pedang besi biasa akan menjadi prajurit sihir. Pedang besi rune yang didistribusikan oleh Jianzong sebenarnya adalah pedang besi biasa dengan pesona. Di masa lalu, Gao Pengyi hanya bisa menempa pedang besi, tetapi tidak bisa membuat pedang besi rune. Tapi sekarang, jelas tidak ada masalah seperti itu. Awalnya, Zhu Hengyu berencana untuk mengatur Gao Pengyi untuk belajar keterampilan menempa dari Zhu Dachang. Tapi Gao Pengyi menolak. Dari perspektif Gao Pengyi, Zhu Dachang tidak memiliki apapun untuk diajarkan kepadanya. Zhu Dachang sekarang mempelajari keterampilan penempaan yang telah ia kuasai sepenuhnya ketika ia berusia 5 tahun. Membatasi tingkat penempaan lurus Gao Peng adalah afinitas sihir, teknik pesona, bukan penempaan. Karena itu, Gao Pengyi sama sekali tidak perlu belajar dengan Zhu Dachang. Jika perlu, ia bahkan dapat membuka kompor kecil untuk mengajarkan Zhu Dachang beberapa pengalaman dan keterampilan menempa. Adapun keterampilan dan pengetahuan mempesona, Zhu Dachang juga sangat dangkal dan tidak punya apa-apa untuk diajarkan. Untuk Gao Pengyi, dia tidak membutuhkan seorang master. Satu-satunya yang ia butuhkan adalah waktu. Selama dia diberikan waktu yang cukup, dia bisa belajar dari masa lalu. Gabungkan semua pengetahuan dengan latihan. Bahkan jika seseorang membutuhkan bimbingan, orang itu sama sekali tidak Zhu Dachang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.